kawan-kawan Ucok semua. Ucok akan terangkan sedikit tentang inseminasi buatan dalam pandangan Islam. Ucok mengambil rujukan atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Samhudi LC, pemateri web konsultasi syariah. Nah, beliau mengatakan bahwa tidak dipungkiri lagi usaha-usaha peternakan dewasa ini banyak mencari cara untuk memperbanyak jumlah ternak dalam waktu singkat dan mudah. Sehingga muncullah perkara-perkara baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sejarah manusia. Di antara upaya yang ada dewasa ini adalah kawin suntik yang dikenal dengan inseminasi buatan atau IB. Dan kalian sudah menyimak apa penjelasan tentang inseminasi buatan dari Pak Tatan di segmen sebelumnya. Dahulu, untuk mencapai tujuan di atas, sebagian orang menyewa pejantan yang berkualitas untuk jangka waktu tertentu agar mengawini induk betina yang dimilikinya. Ini dikenal dalam bahasa syariat dengan asbu al-fal, sebagaimana disampaikan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang asbu al-fal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian asbu al-fal. Ada yang menyatakan menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan kopulasi alam, maka ini termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkannya dengan penyewaan pejantan untuk kawin, dan ini termasuk sewa menyewa. Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab Fathu Al-Bari, kesimpulannya, menjual dan menyewakannya haram karena tidak dapat dinilai dan diketahui jelas serta tidak mampu diserahkan. Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga sebab larangan adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat, dan ukuran spermanya serta tidak mampu diserah terimakan. Melihat sebab larangan yang disampaikan para ulama tentang larangan asbu al-fal di atas, maka inseminasi buatan atau IB atau kawin suntik yang umumnya sekarang ada lepas atau tidak memiliki ilat-ilat tersebut. Ini karena spermanya jelas zatnya, diketahui sifat dan ukurannya serta dapat diserah terimakan. Dengan demikian, maka asal hukumnya adalah boleh. Namun sebagian ulama memakruhkannya karena menganalogikan hal ini kepada bekam. Sudah jelaskan bagaimana syariat kita memandang tentang inseminasi buatan ini? Kalian sudah paham kan kawan-kawan? Jika kalian sudah paham, kita akan kembali ke Pak Tatan untuk menjelaskan hal yang lain. Ini yang kita ini adalah sapi yang lagi kondisinya bunting tua ya. Jadi ini bunting tua, dia lagi kurang lebih sekitar 8 bulan atau mau jalan 9 bulan. Jadi kita pisahkan, kalau sapi yang udah mendekati proses kelahiran, kita pisahkan, nggak digabungkan sama kandang di kandang atas ya, tapi kita pisahkan, dia lebih tersendiri. Istilahnya dia hanya kurang lebih sekitar 3 atau 4 ekor dalam satu kandang. Tujuannya ketika nanti proses kelahiran dia nggak terganggu. Nah, kemudian untuk ini kita ini ada sekam, kasih sekam. Jadi supaya kondisinya dia nyaman, tidurnya bersih. Jadi kita kasih sekam, ini serbuk kayu ya, dari hasil sisa gergaji. Nah, sekam ini kita tambahkan setiap hari. Jadi kondisinya kita atur sedemikian rupa jangan sampai basah ya, sampai dia nyaman lah, merasa nyaman. Karena tentunya kalau dalam kondisi yang basah, dia ternaknya nanti tidak akan nyaman. Kemudian nanti gampang untuk proses penularan penyakit. Jadi cerita yang tadi penyakit mastitis itu dia bukan menyerang ke sapi-sapi yang lagi laktasi, tapi yang lagi kering kanang gini pun bisa terjadi penyakit mastitis. Ya, kalau misalkan dia tidur di dalam sekam atau tempat tidurnya yang basah. Jadi ini lagi proses menunggu kelahirannya. Jadi kurang lebih mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi nanti terjadi kelahiran. Nah, kemudian apes pula nih, ada juga yang baru melahirkan, itu kandang yang lagi kandang bawah ya. Mungkin anaknya udah bisa kita lihat nanti di kandangnya, karena seperti bilang tadi, begitu dia melahirkan ya secepat mungkin ya, kurang lebih hanya setengah jam sama induknya, terus kita pisahkan. Nah, kita pisahkan, nanti kita rawat secara tersendiri. Jadi sini untuk khusus induknya untuk pemulihan kembali. Nah,
Pemulihan kembali supaya dia kondisinya fit dan dia bisa kembali masuk ke kandang sapi laktasi ya, untuk seterusnya diambil air susunya. Ini adalah momen yang mahal bagi Ucok, kawan-kawan. Ucok bisa melihat dan menyaksikan bagaimana proses lahiran si ibu sapi ini. Ya, ini ada proses sapi yang mau melahirkan. Nah, ini kondisinya udah mulai keluar air ketubannya. Nah, ini prosesnya kalau udah mulai keluar air ketuban itu kurang lebih sekitar setengah jam atau 1 jam kemudian nanti anaknya akan keluar ya. Nah, kemudian untuk proses kelahirannya sendiri nanti ini bisa terjadi secara normal atau nanti perlu dibantu. Jadi tergantung dari kondisi sapinya sendiri. Kalau misalkan kita rasa perlu bantuan, di mana nanti kontraksinya udah kepayahan, kemudian napasnya udah, irama napasnya udah kurang ini ya. Misalnya kalau bahasa kitanya udah terlalu ngos-ngosan ya, udah terlalu capek ya, kita nanti bisa dibantu. Dibantu dia pelan-pelan sesuai dengan kontraksi dari induknya, kita keluarkan, tarik kakinya sampai kondisinya keluar secara utuh. Nah, ini karena berhubung ini sapi darah nih, sapi darah sih biasanya lebih banyak untuk proses bantu ya. Beda dengan sapi-sapi yang udah dia melahirkan yang kedua atau ketiga, itu mungkin kalau bahasa ininya udah pengalaman dia ya. Jadi untuk kelahiran biasanya lebih lancar. Jadi kalau untuk yang darah itu karena serviknya pun kan itu, nah serviknya itu masih terlalu kecil, sementara dia harus mengeluarkan anak yang kurang lebih nanti berkisar bobotnya sekitar 30 sampai 48 kilo itu biasanya yang sering terjadi kelahiran di sini ya. Nah, jadi itu pastinya tentu sangat kesusahan kalau untuk sapi-sapi darah ini ya. Dan akhirnya kawan-kawan, si ibu sapi ini sudah berupaya melahirkan sekitar 1 jam lebih. Akan tetapi upaya ibu sapi ini belum berhasil. Kita akan tunggu sapi ini melahirkan, kawan-kawan. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Ucok akan kembali setelah jeda berikut ini.